Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Sore hari ini 5 menit lagi saya akan merayakan Ekaristi bersama umat di Paroki Wonogiri Kota. Nanti malam saya akan ke wilayah Timar jam 7. Jadi cukup berdesakan waktunya sebab sebenarnya besok pagi Timang itu, tapi karena ada banyak karnaval dan kegiatan Agustusan sehingga mereka minta supaya diajukan dan saya jatuhkan ke jam 7 malam nanti. Nah, hari ini temanya masih berhubungan dengan hidup berkebangsaan, merayakan kemerdekaan, yaitu bahwa Allah itu sangat menghendaki setiap orang mengalami cinta dan belas kasihnya, mengalami keselamatan yang datang daripadanya. Maka pengalaman-pengalaman iman dari setiap pribadi, dari setiap suku, dari setiap kultur budaya adalah pengalaman yang sangat berharga untuk menjadikan itu bukan sebagai berhala, bukan sebagai sesuatu yang kemudian dinilai dengan kacamata lembaga agama kita, tetapi dari kejujuran hati mencari yang ilahi, yang benar, yang menyelamatkan. Dan itu adalah benih-benih kebenaran yang terus perlu kita hargai. Kita respect kepada pengalaman-pengalaman iman yang cukup berbeda dengan pengalaman iman kekristenan atau kekatolikan kita. Hanya dengan cara itu betapa kerukunan itu keniscayaan dan kita bertumbuh di dalamnya dengan sendirinya karena setiap pribadi dicintai oleh Tuhan. Yuk kita ikuti Ekaristi itu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, keren loh sabda Tuhan hari ini. Saya ingin mengajak Anda berdiri nyanyi Garuda Pancasila, Pribang-pribang saku. Boleh diri, nanti nututi ketukan ini. Garuda Pancasila. Mantap ya, berdirinya yang tegak. Karena ya kita bagian negeri yang merayakan kemerdekaan. Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, banget, silakan duduk. Malah sing awake ngiringi tetabuhane, ora tetabuhane ngiringi wong ketukan iki gampang kok. Do do tete dindung prek dumbrek dundung prek dundung prek dumbrek prek duduk kok apa? Wah, janis. Malah gedabikan dhewe gitu. Janis, latihan sing bener. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di banyak tempat kita itu melihat keberagaman. Keberagaman yang seperti apa? Keberagaman dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Saya sering melihat di sini itu banyak punden. Punden tahu ya? Ada yang batu, ada yang pohon besar, ada aneka hal yang kemudian walaupun sekarang orang malu-malu, sering sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat oleh orang lain, supaya tidak dibiji, dinilai, kemudian berdoa di situ dengan nyaman dan berjumpa dengan yang ilahi. Bahkan seringkali ada bunganya, ada kemenyan dupanya. Keren loh itu, keren loh itu. Saya pernah berjumpa dengan seseorang
yang sangat yakin bahwa ia bukan seorang Katolik, tetapi datang ke suatu sendang Maria, mungkin tidak berdoa seperti kita, tetapi memohon supaya asam uratnya sembuh. Caranya seperti apa? Tiap kali pada hari tertentu dia menimba air di sendang itu, dan kemudian airnya itu dioles-oleskan di bagian yang ngilu karena asam urat. Dan dia merasa dengan cara itu ia disembuhkan. Loh ya toh, mungkin kalau kita menilai, tentu saja orang menilai dari kerangka masing-masing, kebenaran masing-masing, orang itu menyalahi aturan agama, aturan kepercayaan. Kepercayaane sopo? Karena masing-masing orang dengan segala kejujuran dan ketulusan ingin berjumpa dengan yang ilahi. Dan kita seringkali melihat, menyaksikan entah melalui media sosial, entah melalui radio atau televisi, atau dengar sendiri bahwa ternyata ada mukjizat di sana, ada mukjizat pada orang ini, ada mukjizat yang bukan dalam konteks iman kepercayaan kita. Kemudian dengan mudah orang beragama menilai bahwa itu takhayul, itu tidak benar, itu pasti bukan dari Tuhan, itu pasti dari roh setan, dan seterusnya dan seterusnya. Janjani awake dhewe itu mempunyai sikap apa sih? Beberapa waktu lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, saya ke Puncak Kayangan. Di mana itu, Giri Contro apa ya sini? Tirtomoyo. Di Tirtomoyo. Sesudah beberapa bulan lalu saya mau ke sana, ke Blasok sampai ke Bukit Tunggangan, sing dolone menonjol gini-gini. Nah, ini tak baleni ketemu. Berjumpa juga dengan orang yang sedang menepi, orang yang sedang bertapa, orang yang sedang mencoba berkomunikasi dengan Tuhan dengan keyakinan dan caranya. Menarik loh ngobrol dengan orang-orang seperti itu. Lihatlah bukan soal dengan kerangka agama kita, tetapi lihatlah seseorang yang jujur, sedang mencari dan mungkin berjumpa dengan yang ilahi, dan dia merasa bahwa sungguh-sungguh yang ilahi itu hadir dalam hidupnya, mendengarkan doanya. Oh, itu menarik ya, menarik. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang bagi kita menurut sekali lagi kerangka kita aneh, tetapi itu terjadi. Dan kita ketika mengatakan, wih, yang roh suci di balik itu, banyak orang marah. Yang roh suci suka ngendi? Yang roh suci yang gereja. Benarkah yang roh suci itu hanya mandap, hanya manjing, hanya hadir di tengah orang-orang yang beriman Kristiani? Itu juga pertanyaan di tengah aneka budaya, agama, dan kepercayaan kita di negeri yang sangat kaya raya ini. Pertanyaan yang sangat serius, saudari-saudari. Nah, Yesaya hari ini firman-Nya mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Ini penting. Sebab aku akan membawa ke gunungku yang kudus orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi namanya, serta untuk menjadi hamba-hambanya. Dan semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Lihat, bahkan gereja dan pengalaman perjalanan ziarah umat kita semua umat Allah adalah pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Allah melalui aneka cara di satu sisi,
Tetapi di sisi lain Allah yang mewahyukan diri, memperkenalkan diri sebagai Allah yang mengasihi, Allah yang memilih, Allah yang merindukan keselamatan untuk semua bangsa, semua orang. Nah, orang-orang yang sedang berdoa dengan cara di luar keyakinan Kristiani dipandang oleh gereja orang-orang yang dengan jujur sungguh sedang mencari dan menemukan kebenaran, yang mudah-mudahan mereka pun mengalami kebenaran dalam diri Tuhan Yesus Sang Penebus. Tetapi proses itu tidak boleh kita nilai dengan spontan dan semena-mena bahwa itu tidak patut, itu tidak agama, itu pasti roh jahat, itu minta pesugihan, itu santet dan seterusnya. Enggak, belum tentu. Orang-orang yang berdoa dengan cara berbeda, orang-orang yang mengalami mukjizat dengan cara yang tidak dari kerangka kita, itu juga orang-orang baik, itu juga orang-orang yang mencari, itu orang-orang yang dipenuhi cinta, tanpa mungkin mengenal Allah dalam diri Tuhan Yesus. Dari mana mereka melakukan itu? Dari roh yang sama yang kita sebut yang roh suci. Ketika memang mereka dengan tulus dan jujur mencari kebenaran, mencari kebaikan di dalam kehidupan. Amin. Nah, ini jadi modal untuk saya dan Anda mengisi kemerdekaan kita. Ignatius Slamet Riyadi mengatakan begini, kurang lebih, jangan menyebut aku pahlawan, tetapi isilah hidupmu dengan hidup kepahlawananmu. Keren ya. Dia sendiri tidak mau disebut pahlawan, tetapi ketika Anda berpikir tentang pahlawan, hidupilah hidupmu, isilah kemerdekaan kita dengan semangat kepahlawananmu bagi Indonesia tercinta. Terakhir, Injil. Injil hari ini juga menarik. Seorang perempuan, bukan Yahudi, bukan penderek dalam Gusti, tidak berdoa menurut Yahudi, tetapi ini orang asli Kanaan. Kanaan itu tanah yang diduduki oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang otentik, orang setempat. Perempuan yang anaknya dikatakan sakit, demam, dan mari kita lihat. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, kesurupan dan sangat menderita. Para muridnya risih, ditunggung wae Gusti, grisen-griseni. Kurang luwih ngono. Apa yang kemudian terjadi? Yesus mengatakan, menantang melihat iman orang ini dengan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau diteruskan, dan kamu bukan umat Israel, kamu bukan domba-dombaku. Keras loh, keras loh. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Ayo kita bayangkan, perempuan itu mendekat dan menyembah dengan mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab keras, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Keras, keras. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gigih untuk memohon, gigih untuk mendekat Gusti Allah, percaya bahwa Allah itu bisa melakukannya. Kemudian Yesus bersabda, hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Lihat, Gusti Yesus menyembuhkan seseorang yang tidak satu iman.
tidak percaya pada Tuhan Yesus secara imani. Ini orang lain, bukan golongan kita, tetapi mendapatkan kesembuhan dari Allah yang sama, dari Allah yang satu. Maka saudari-saudara, mengakhiri khotbah ini, ayo kita kembangkan semangat kebangsaan atas nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Kita itu seringkali secara spontan mengatakan keluarga kula niku Pancasila Romo, tegese beda-beda. Gitu? Di antaranya tentu saja Pancasila bukan soal hanya beda-beda tetapi bersatu, karena ada nilai keutamaan yang bahkan kita menyebutnya way of life, cara hidup berbangsa dan bernegara. Yuk, hidup Indonesia, hidup Pancasila, yuk.